Selamat malam, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk terus meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kami sebagai wujud akan iman kami ya Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kami yakin di dalam pengharapan kami mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah melalui doa-doa yang kami sudah naikkan, membuat kami semakin beriman kepada Tuhan. Pada malam hari ini, kami akan belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hati kami, dan biarlah roh kami tunduk atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami, dan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Tesalonika yang pertama. Surat Tesalonika pertama pasalnya yang keempat. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang pendeta yang begitu senang sekali karena mendapatkan satu kabar bahwa pendeta ini mendapatkan undian. Jadi menang undian sebanyak 20 juta hari itu. Nah, kemudian ketika memperhatikan surat pemberitahuan yang terlampir itu ada kupon dengan tulisan tangan dari pendeta tersebut, kemudian dia yakin bahwa tanda tangannya juga itu sulit untuk ditiru oleh orang lain. Kemudian dia yakin bahwa ini bukanlah hal yang palsu. Nah, selain itu juga terlampir surat yang lain, yaitu surat dari Departemen Sosial dan juga surat dari kepolisian. Nah, senang sekali daripada perasaan sang pendeta ini. Kemudian dia merasakan, wah, aku menjadi orang yang sangat beruntung hari ini. Jadi kemudian dia merasakan ada harapan yang besar bahwa dia akan mendapatkan uang sebanyak 20 juta rupiah itu. Seketika hati sang pendeta ini sangat bergembira, merasakan begitu bahagia. Harapan memang membuat hidup seseorang menjadi lebih bahagia. Adanya harapan membuat seseorang menjadi hidup penuh dengan semangat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai harapan, bukan saja bahwa harapan itu membuat hidup kita indah, tetapi harapan itu juga membuat seseorang memiliki semangat untuk menjalani hidup. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu, bahwa adanya harapan akan hadirnya orang yang dikasih juga membuat waktu itu serasa tidak menjemukan. Adanya harapan membuat orang tua akan berjuang sebisa-bisanya agar anaknya mendapat akan sekolah yang lebih baik. Apa ini dikasih oleh Tuhan?
Sebagai seorang anak Tuhan, tentunya kita tidak hanya memiliki pengharapan atas kehidupan di dalam dunia ini. Kita juga memiliki pengharapan atas kehidupan setelah kematian. Di dalam nats yang kita baca tadi, surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika ini, ya, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa orang Kristen yang ada di Tesalonika saat itu tidaklah mudah hidupnya. Karena apa? Karena mereka pada dahulunya mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebudayaan Yunani Romawi. Jadi bagi orang-orang yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja mereka, tidaklah mudah. Karena apa? Hidup mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Bahkan tidak jarang mereka akan mendapatkan pertentangan dari keluarga mereka sendiri. Sehingga pada saat itu, kalau jemaat Tesalonika kemudian percaya kepada Kristus, bukanlah hal yang mudah. Tapi dikasih oleh Tuhan. Namun, jemaat di Tesalonika hari itu melihat bahwa kematian Kristus untuk menebus dosa mereka dan juga harapan akan kedatangan Kristus kedua kalinya ada hal yang seimbang, adalah hal yang sepadan dan layak untuk diperjuangkan. Layak untuk didapatkan seandainya hidup mereka menderita karena percaya kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-13, coba kita perhatikan di sana. Dikatakan bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Di dalam ayat ini, coba kita perhatikan, Paulus tidaklah melarang, sekali lagi, Paulus tidaklah melarang seseorang berduka cita, bersedih hati ketika ada orang yang dikasihinya meninggal dunia. Namun perhatikan kalimat Paulus di sini, dikatakan, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Dengan kata lain, silakan berduka cita, namun dengan cara yang benar. Lalu bagaimana cara orang yang percaya kepada Tuhan itu berduka cita? Nah, Paulus mengajarkan di dalam ayat tersebut, dikatakan jika engkau berduka cita, kalian harus tahu dulu tentang mereka yang meninggal, yaitu orang percaya atau orang yang berpengharapan. Jika meninggal, kita harus tahu dulu tentang itu. Dengan dasar itu, maka engkau akan berduka cita dengan benar. Ayat 14 adalah satu poin yang penting dalam hal ini. Dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, sebagai orang percaya, salah satu bagian iman kita akan membawa pengakuan bahwa Yesus telah mati. Ya, bahwa Yesus telah mati. Namun juga iman percaya kita akan membawa kepada pengakuan bahwa Yesus juga telah bangkit. Amin. Yesus yang telah mati, benar-benar mati, adalah Yesus juga yang benar-benar telah bangkit. Jika ada yang mengatakan yang disalibkan itu bukan Yesus, kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya pura-pura mati, ketahuilah itu bukanlah iman Kristen. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa jenazah Yesus pada waktu itu hilang dan itu adalah kerjaan murid-muridnya supaya mereka dilihat, oh ya benar apa yang dikatakan Yesus bahwa dia bangkit. Maka murid-muridnya mencuri jenazah Yesus kemudian menyembunyikannya. Kalau ada yang mengatakan demikian, ketahuilah itu juga bukan iman Kristen. Di ayat ini kita percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu artinya mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kita orang-orang yang percaya, suatu hari nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Ayat selanjutnya seringkali memunculkan diskusi. Apa yang terjadi di masa-masa setelah kita meninggal dan masa-masa sebelum dibangkitkan kembali. Masa ini seringkali disebut dengan kata intermediate state atau masa antara. Apa yang terjadi dan bagaimana kondisi seseorang di dalam masa tersebut. Alkitab sedikit sekali berbicara mengenai masa ini, masa antara ini. Bahkan kalaupun Alkitab berbicara tentang ini, maka topik ini tidak pernah dibahas secara khusus. Apa yang Perjanjian Baru singkapkan mengenai masa antara ini tidak lain hanyalah sebuah ajaran yang samar-samar. Perjanjian Baru termasuk juga Perjanjian Lama, ya, tidak terlalu menjelaskan secara detail akan masa antara ini. Namun demikian, di dalam Alkitab kita akan menemukan juga mengenai masalah ini, ya, bahwa setelah seseorang meninggal tidak dilenyapkan begitu saja, bukan. Ada beberapa kisah, ada beberapa ayat, ada beberapa cerita, ya, termasuk juga di dalam perumpamaan di kitab Lukas atau di Injil Lukas. Kita mengenal adanya Lazarus yang bercakap-cakap dengan Bapak Abraham, bukan? Nah, meskipun itu adalah sebuah perumpamaan, tetapi tentunya hal ini menggambarkan suatu peristiwa atau hal yang aktual bahwa seseorang setelah meninggal ada ceritanya, bukan hanya lenyap begitu saja. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai kematian. Kematian adalah berpisahnya antara tubuh dan juga jiwa seseorang. Atau dengan kalimat yang lain juga dikatakan bahwa tubuh dan roh itu tidak bersatu lagi. Inilah sebuah kematian, tidak ada keutuhan di dalam manusia itu. Nah, kalau kita melihat hal ini, ketika kematian diartikan sebagai terpisahnya jiwa dari tubuh manusia, dan dalam masa antara ini, manusia dalam kondisinya tidak utuh, tidak lengkap, dan hal itu bersifat sementara. Sekali lagi, di dalam masa antara ini, manusia di dalam kondisi tidak utuh, tidak lengkap, dan sifatnya adalah sementara. Sampai nanti adalah hari di mana manusia dibangkitkan kembali. Karena manusia sekali lagi bukanlah manusia yang sepenuhnya jika tanpa tubuh. Maka pengharapan eskatologis daripada orang-orang percaya yang utama bagi kita sebagai orang percaya bukanlah bahwa jiwa atau roh kita ini semata-mata akan tetap hidup setelah kematian. Tetapi eskatologis yang penting bagi kita orang percaya adalah kebangkitan tubuh itu. Pertanyaan berikutnya adalah, di masa antara ini, di manakah manusia setelah meninggal? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa mereka yang meninggal akan pergi ke Sheol. Dapat diterjemahkan juga dengan kata grave, juga dikatakan dengan kata hell dan juga pit, ya, jurang maut. Apa ini kasih oleh Tuhan? Louis Berkhof menggunakan kata wilayah kematian atau dunia orang mati. Ingin menjelaskan kata Sheol tadi. Nah, dari hal ini mari kita pahami bahwa kematian bukanlah akhir. Sekali lagi, kematian bukanlah akhir dari eksistensi manusia, bukanlah akhir dari keberadaan manusia. Karena dari hal-hal tersebut ingin menunjukkan bahwa manusia, keberadaan manusia setelah mati jasmaninya, ada kehidupan sesudah itu. Kemudian bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Mazmur misalnya, Mazmur 16 ayat 10 dikatakan apa? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Melalui ayat ini seolah-olah hendak berkata, engkau Tuhan tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati.
untuk selama-lamanya. Dan ini merupakan suatu pengharapan akan kebangkitan setelah kematian di dalam perjanjian lama, bukan? Ingin menunjukkan ada kehidupan setelah kematian. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru berbicara mengenai masa antara ini? Dalam perjanjian baru, kita mendapatkan kata Hades untuk menerjemahkan kata Sheol tadi. Meskipun karena perubahan makna tidak sama persis antara kata Hades dan Sheol tersebut. Khususnya pada masa antara di mana kaum rabbinik kemudian memiliki pengertian di dalam Hades ada waktu di mana mereka dipisahkan antara orang benar dan orang fasik. Dan bahkan dikatakan di sana bahwa mereka mengalami penderitaan bagi orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempelajari perjanjian baru, tentunya mengenai masa antara ini, tidak ada pertentangan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Hades juga dimengerti sebagai dunia orang mati. Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18 misalnya. Dan juga kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tadi. Meskipun di dalam Lukas ini merupakan sebuah perumpamaan. Yang tadi saya sebutkan mengenai Lazarus dan juga Bapak Abraham. Namun kita perlu ingat, sebuah perumpamaan tidak akan memiliki perbedaan makna aktualnya. Ingin mengatakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Di sini kita diperlihatkan adanya kondisi yang penuh kesengsaraan di dalam Hades itu. Apa yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai masa antara ini. Anthony Hukem kemudian memberikan 3 hal ini. Yang pertama, di setiap orang yang meninggal akan masuk ke dalam dunia orang mati. Hal yang kedua, di dalam dunia orang mati inilah orang fasik akan tinggal dan menderita sengsara. Sekalipun nanti akan ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh ini akan dialami baik orang benar maupun orang fasik. Tetapi di dalam hal ini, orang fasik akan terus berada di dalam kondisi sengsara tadi. Nah, yang ketiga, bagi orang-orang kepunyaan Allah, berdasarkan iman kepada Kristus yang telah mengalahkan maut, memiliki pengharapan yang pasti bahwa mereka juga akan dibebaskan dari kuasa maut atau kuasa kematian. Di dalam pasal yang kita baca tadi, bahwa orang Kristen, orang yang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Ada pengharapan bahwa orang-orang pilihan Allah tidak sekedar mengalami kebangkitan setelah kematian. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sekali lagi, Rasul Paulus menceritakan dengan menggunakan kebiasaan hari itu. Jikalau ada seorang kaisar yang hendak datang, pembesar-pembesar kota akan memilih orang-orang yang menjadi delegasi, yang menjadi utusan untuk menyambut kaisar tersebut. Jadi mereka diutus untuk menyambut hadirnya atau datangnya sang kaisar. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan untuk menyambut kaisar. Demikian juga berkenaan dengan 1 Tesalonike pasal 4 ini. Rasul Paulus menggunakan akan kebiasaan itu. Di dalam hal ini, orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah akan menyongsong hadirnya, akan menyongsong datangnya Tuhan kembali. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan terkait dengan masa antara tersebut. Mari kita melihat bagaimana, sekali lagi di dalam ayat yang awal kita baca tadi, di dalam ayat 13. Bagaimana orang-orang percaya seharusnya melihat sebuah peristiwa duka cita. Poin yang pertama adalah berbicara, saya kutip dari Wayne Grudem, mengatakan bahwa kematian bukanlah ketakutan, karena sudah dikalahkan di kayu salib. Dengan pemahaman ini, kita melihat bahwa kematian adalah menyempurnakan kesatuan dengan Kristus. Karena bersamanya kita akan
dibangkitkan. Ingat, kalau kita percaya bahwa Kristus yang telah mati, kita juga percaya Kristus yang telah bangkit. Di dalam hal itu, kita juga yang telah mati juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita melihat akan hal ini merupakan suatu kesatuan di dalam Kristus. Itu kita yang telah mati juga adalah kita yang dibangkitkan di dalam Kristus. Orang-orang fasik akan dibangkitkan dan tetap mengalami kesengsaraan. Namun, orang-orang pilihan Allah akan dibangkitkan dan akan disatukan bersama dengan Tuhan dan mengalami sukacita surgawi. Poin ini sangat penting untuk mendasari ketika orang percaya kehilangan orang yang dikasihinya. Kita punya pemahaman bahwa sekali lagi kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah cara bagaimana kita dipersatukan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengalami hal dipersatukan dengan Tuhan, seharusnya bukanlah hal duka cita. Bukankah ini adalah hal yang menggembirakan ketika kita bersatu dengan Kristus? Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, orang yang berduka bukan dipahami bahwa orang ini akan pergi selama-lamanya. Tetapi bolehlah kita pahami, orang yang meninggal ini adalah orang yang bersatu dengan Kristus. Poin yang kedua, ketika kita memahami akan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, adalah menunjukkan bahwa kalau orang itu mengalami kematian, artinya apa? Bahwa manusia ini fana karena mengalami kematian. Dan juga kebangkitan adalah hal yang realistis, bukanlah sebuah cerita kosong. Kita menyadari bahwa ini benar adanya, bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Oleh sebab itu, kita menerimanya dengan penuh pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan dan tinggal bersama Bapa di surga. Jadi dengan dasar ini, kita akan melihat ketika orang yang kita kasih meninggal, maka kita tahu dia boleh pergi kepada Bapa yang di surga. Dan suatu saat nanti kita pun akan mengalami yang sama karena kita beriman di dalam Kristus Yesus. Dengan hal ini meyakinkan kita, membuat kita tahu ketika Paulus mengatakan, janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, bukan? Iya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Bahwa kematian bukanlah akhir daripada eksistensi manusia. Tetapi kematian itu menjadikan kita satu bersama dengan Kristus. Bagaimana dengan kisah pendeta yang tadi di awal khotbah saya ceritakan? Pendeta tersebut menceritakan bahwa surat-surat atau tadi ya dokumen yang dia terima, kemudian dia simpan dan dia taruh di meja kerjanya. Dan pagi harinya, kemudian dia duduk di sana dan tanpa sengaja dia menumpahkan minumannya dan mengenai kertas tersebut. Dan yang terjadi adalah kertas tersebut basah dan dia berpikir betapa cerobohnya dia. Namun, tunggu dulu. Setelah dia perhatikan, mengapa tinta logo yang dari tempat pembelanjaan tadi tidak luntur kena minumannya. Dari sana kemudian dia mulai curiga. Jangan-jangan ini adalah penipuan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, pendeta ini semakin yakin bahwa tidaklah benar bahwa dia mendapatkan undian 20 juta tadi. Manusia bisa menawarkan harapan yang kosong, bahkan mencoba menipu dengan memberikan pengharapan. Namun yang pasti, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Pengharapan orang percaya hanyalah di dalam Tuhan yang dapat dipercaya dan pasti tidak mengecewakan. Berbicara mengenai pengharapan, marilah kita perhatikan, bukan soal bagaimana masalah kita teratasi, bukan soal kapan masalah kita selesai, tetapi pengharapan itu berbicara bahwa Allah melalui masalah itu membawa kita kepada kondisi yang lebih baik
serta mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Dan juga pengharapan berbicara bahwa penyelesaian masalah adalah salah satu proses dan cara untuk melihat Allah berkarya dan mengasihi kita. Jadi hasil akhir yang kita lihat bukanlah penyelesaian masalah itu, hilangnya masalah itu. Tetapi bagi kita yang terpenting adalah bagaimana Allah itu begitu setia, menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, menjalani kehidupan di tengah masalah itu. Di dalam Mazmur 23, kita melihat bagaimana ketika pemazmur mengalami akan hal yang sangat mengerikan. Dia katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti ketika dia akan memasuki lembah kegelaman, kemudian dia dibelokkan. Bukan. Yang menjadikan pemazmur itu kemudian teguh, yakin, tidak takut di dalam menjalani hidup di lembah kekelaman adalah karena Tuhan besertanya. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, bukan janji akan penyelesaian masalah, tetapi janji penyertaan Allah. Itulah yang membuat pemazmur berani melangkah di dalam kehidupan ini. Tapi ini dikasih oleh Tuhan, biarlah ini yang membuat kita semakin berani melangkah dalam kehidupan hari ini. Jika ada masalah, bukanlah sekedar masalah itu selesai. Bukan sekedar masalah itu tidak ada lagi. Tapi bagaimana perlahan demi perlahan kita melihat relasi kita semakin indah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama mendengar kembali akan firman-Mu ya Tuhan. Ya, satu pengharapan bagi kami orang-orang percaya. Ketika kami menghadapi masalah dalam kehidupan kami, seringkali kami berpikir, kami harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Kami seringkali berpikir, kapan masalah ini selesai. Namun seringkali kami melupakan, di tengah-tengah masalah itu, Tuhan sedang berbicara, sedang mengajar kepada kami, mengarahkan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami semakin peka akan pimpinan-Mu di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Malam hari ini kami semakin diyakinkan, ada pengharapan, tidak hanya kehidupan setelah kematian, tetapi juga pengharapan hari ini, itu pengharapan adanya penyertaan-Mu atas kehidupan kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Ketika ada masalah, kami yakin tongkat-Mu dan gadamu menyertai kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami mengenal Allah seperti Engkau, kan Engkau adalah Allah yang baik. Dan kami yakin segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena kami mengerti Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menolong, yang membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami tetap setia. Bahkan ketika kami menghadapi masalah sekalipun, kami tetap setia, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, selalu menolong kami, menyertai kami, dan membimbing kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Pakaian doa malam hari ini selesai. Silakan bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.